Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, Desta Rahma Irayani. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam Object-Oriented Programming, yaitu exception di dalam Java. Kalian pernah nggak sih pas ngoding tiba-tiba programnya error dan langsung berhenti? Nah, di video ini kita akan bahas gimana sih caranya menyelamatkan program kita dari error menggunakan yang namanya exception handling di Java. Biar gampang dipahami, kita pakai analogi ban mobil bocor yuk. Langsung aja kita mulai. Oke, langsung saja kita akan bahas apa sih exception itu. Jadi teman-teman, exception itu adalah kesalahan atau error yang terjadi saat program berjalan atau runtime. Nah, exception ini akan mengganggu jalannya program secara normal, dan jika tidak ditangani, maka program bisa langsung berhenti. Nah, kita akan menganalogikan secara sederhana bagaimana sih exception itu kita lakukan. Jadi, bisa kalian bayangkan kamu itu sedang mengemudi mobil menuju suatu tempat. Ya, itu sama aja seperti program yang sedang dijalankan. Nah, tiba-tiba ban mobil kamu bocor atau error. Nah, kalau kamu tidak punya alat ganti ban, nah itu sebagai penanganan errornya, nah perjalananmu itu akan berhenti. Tapi kalau kamu siap, kamu bisa memperbaikinya dan melanjutkan perjalanan. Nah, hal ini bisa kita ibaratkan sebagai exception, di mana exception itu adalah ban bocornya, dan alat bantu memperbaiki bannya itu merupakan try catch dari exception itu. Nah, bisa kalian lihat nih di gambar samping ini. Ini merupakan contoh analogi sederhananya ya teman-teman. Jadi, sampai sini bisa kalian pahami kan bagaimana exception itu. Nah, kemudian terdapat yang namanya jenis-jenis exception di Java. Ada checked exception. Nah, jadi ini dicek oleh compiler saat compile runtime. Nah, kemudian harus ditangani dengan try catch atau throws. Nah, contohnya itu ada IO exception dan juga SQL exception. Kemudian ada unchecked exception. Nah, terjadi saat runtime. Nah, tidak dicek saat compile. Nah, kemudian di uncheck ini tidak wajib ditangani, tapi sebaiknya tetap ditangani. Contohnya yaitu arithmetic exception dan juga null pointer exception. Oke, mungkin kita bisa langsung saja ke dalam programnya yuk. Kita buat secara langsung. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan sebuah programnya menggunakan software BlueG, di mana di sini kita akan pertama-tama membuat sebuah kelas baru. Nah, di sini saya akan membuat kelas main. Jadi, saya akan membuat sebuah program yang akan menghasilkan error. Nah, pertama-tama kita akan membuat sebuah kelas baru. Kemudian kita compile. Nah, di sini kita akan menuliskan sebuah nama. Nah, kita akan langsung membuat public static string. Kemudian integer nomor saya. Ini sebuah array ya teman-teman. Tekan 3 array, 3 nilai dalam sebuah array. Dan kita langsung system out print line.
saya belum. Nah, ini ketika kita jalankan seharusnya dia error ya teman-teman. Nah, dia akan memunculkan Java Lang Array Index out of bounding sekian ini karena kenapa? Karena ini terjadi sebuah error karena si array nomor saya ini tidak kita deklarasikan atau tidak kita berikan indeks 10. Maka dari itu dia akan menghasilkan error. Nah, jika seperti ini kita bisa menggunakan sebuah try catch. Try catch ini adalah penanganan di dalam sebuah exception. Nah, caranya kita hanya akan menambahkan di bagian ini sebagai try. Kemudian sistem print line. Nah, di sini kita akan menambahkan catch. Exception terjadi kesalahan. Static kita perbaiki dulu ya teman-teman. Nah, kita compile. Kemudian kita akan menjalankan ya. Maka output yang terjadi adalah menampilkan terjadi kesalahan. Nah, karena di sini kita sudah membuat yang namanya try catch. Nah, try ini berfungsi sebagai blok try atau blok kesalahan ya. Sedangkan catch adalah sebuah blok penanganannya dalam sistem ini, dalam program ini jika terjadi sebuah error. Nah, di catch ini kita menampilkan sebuah string terjadi kesalahan. Nah, kemudian juga kita di dalam program ini juga bisa ditambahkan sebuah statement finally. Jadi statement finally ini bisa memungkinkan kamu untuk mengeksekusi kode setelah try catch terlepas dari hasilnya. Kita bisa menambahkan saja, di sini kita sudah menggunakan try. Sistem nomor saya 10. Nah, kemudian catch exception, sistem menampilkan sistem terjadi. Nah, setelah catch ini
kita bisa menambahkan sebuah argumen yang namanya finally. Menghasilkan sistem line. Nah, di sini kita menampilkan sebuah string juga. Try catch, kita umpamakan try catch sudah selesai. Kita compile. Kita jalankan. Nah, ini dia hasilnya. Ya, hasilnya terjadi kesalahan, kemudian try catch sudah selesai. Maksud dari final itu sebagai statement akhir atau sebuah keputusan finally, keputusan yang terakhir ketika catch itu sudah ketika si try catch-nya itu sudah dilaksanakan. Gitu. Nah, mungkin ini merupakan contoh sederhananya bagaimana ketika membuat sebuah program tanpa try catch, maka dia menghasilkan error ataupun juga menggunakan try catch. Nah, kalian juga sebenarnya bisa membuat sebuah exception sendiri tanpa perlu aturannya seperti exception seperti itu. Kemudian sebenarnya di dalam program ini juga kita bisa menambahkan sebuah statement throw. Jadi statement throw ini bisa memungkinkan kamu untuk membuat error khusus. Jadi statement throw itu digunakan bersamaan dengan tipe exception. Jadi ada banyak nih tipe exception yang tersedia kayak seperti exception arithmetic exception, file not found exception, kemudian array index out of bounds exception dan sebagainya. Nah, jadi selain menggunakan tipe-tipe exception yang saya sebutkan itu, kamu juga bisa membuat exception tersendiri. Mungkin cukup sekian program yang dapat saya buat yang secara sederhana yang bisa kalian ikuti dan semoga kalian paham. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini pembahasan kita tentang exception handling dalam Java, sebuah konsep penting yang wajib dikuasai oleh setiap programmer. Nah, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman. Nah, dari contoh yang kita pelajari tadi, kita sudah melihatkan bahwa exception adalah situasi tak terduga yang terjadi saat program berjalan, seperti pembagian dengan nol, file yang tidak ditemukan, atau input yang tidak sesuai. Nah, tanpa penanganan yang tepat, hal ini bisa menyebabkan sebuah program berhenti secara tiba-tiba dan membuat user mendapatkan pengalaman yang buruk. Nah, namun dengan penggunaan try-catch block, kita bisa menangkap error tersebut dan memberi tanggapan yang lebih ramah dan aman bagi pengguna. Nah, kita bahkan bisa melanjutkan program tanpa gangguan besar. Nah, itulah kenapa si exception handling ini sangat penting. Karena exception itu bisa membuat program kita lebih tangguh
fleksibel, dan juga profesional. Nah, kemudian analogi mobil dan juga ban bocor tadi juga semoga bisa membantu kalian memahami bagaimana error itu seperti rintangan di jalan. Dan try catch adalah alat bantu untuk tetap melanjutkan perjalanan. Nah, dengan pola pikir seperti ini, kita dapat belajar untuk tidak menyerah saat ada error, melainkan menyiapkan solusi di dalam program agar bisa tetap berjalan. Nah, jadi sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil adalah si exception handling ini bukan sekedar fitur teknis, tetapi juga bagian dari filosofi pemrograman modern, yaitu membuat sistem yang kuat, tangguh terhadap kesalahan, dan ramah bagi pengguna. Nah, dalam dunia nyata, error itu pasti terjadi. Tugas kita sebagai programmer adalah menghadapinya dengan cara yang tepat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, atau ada pertanyaan, kalian bisa dapat menulisnya di dalam komentar. Nah, supaya nggak ketinggalan materi-materinya, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye dan tetap semangat.